Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat Manhwa diberi kelancaran rezeki dan dipermudahkan jodoh. Bagi yang jomblo semoga cepat dapat gebetan baru. Hai hai hai. Di video kali ini Mimin mencoba membahas manhwa berjudul Kaisar Iblis. Tanpa berlama-lama, yuk kita lanjut. Di saat tim Quanrong yang dipimpin Lutfing melakukan perlawanan kepada pelayan Zhou dan Zhan Laha, menyerang dengan kecepatan yang sangat tinggi, dan tiba-tiba dihentikan, Marshal Jenderal Perang Tianyu. Toba Liu Feng, kaget dan kesal atas kedatangan tiba-tiba Jenderal Marshal Dugu, yang tiba-tiba menghentikan Zhan Laha saat menyerang pelayan Zhou. Liu Feng menarik dan kembali formasi penyerangannya, dan berkata mundur. Liu Feng berkata, lama tak berjumpa, Marshal. Pelayan Zhou bergumam kesal dalam hati, sedang apa, si Pak Tua ini di sini, hampir saja mereka, kubuat jadi bebek panggang, haha. Nona Lin berkata kepada Marshal Dugu, bagaimana bisa orang-orangmu tidak memiliki kesopanan di depan umum, terutama kepada kami utusan Kaisar Quanrong. Tetapi orang-orangmu malah menakuti spirit base kami, dan akhirnya dengan kejadian ini, di pihak kami korban berjatuhan. Apa begini cara tuan rumah memperlakukan tamu? Pelayan Zhou berkata, apa, bukankah kalian, yang mulai kalian datang dengan seenaknya, dan bahkan hampir melukai penduduk kota, apakah begini, sikap dari utusan Kaisar Quanrong yang terhormat? Ujar Zhou mengejek. Jika para tamu tidak bisa, melakukan kesopanan kepada tuan rumah, biar aku memberi perilaku hal yang sama kepada mereka, hahaha. Jenderal, Marshal memberi peringatan kepada guru kekaisaran, Toba Liu Feng dan yang lainnya, karena jauh-jauh datang kemari berkunjung di kekaisaran Tianyu. Aku akan memberi saran yang baik kepada kalian, jangan macam-macam dengan pria itu. Toba Liu, dengan gemetar kaget berujar, apa? Marshal Dugu, bernada seakan, orang ini berada di posisi tinggi, dia juga tidak bisa macam-macam apa yang terjadi, bergumam dalam hati. Apa, sebenarnya lelaki ini? Nona Lin, bereaksi kaget dan bertanya, kepada Marshal Dugu, siapa dia? Bagaimana bisa kau enggang berurusan dengannya? Marshal Dugu, berdeham. Marshal, menjelaskan kepada Nona Lin, Ner, dan kawan-kawan, mengenai pelayan Zhou, di Kekaisaran Tianyu, sebelumnya saja pangeran kedua menyinggungnya, dan dia sampai berbicara tidak sopan di depan kaisar di persidangan. Marshal berujar, kalian adalah bangsa Quanrong, aku takut ada hal yang menimpa pada kalian, yang nantinya akan menerjunkan negara kita menuju perang besar, dan aku tidak ingin itu terjadi. Kalian pasti mengira aku menghentikannya demi diriku bukan? Justru ini demi kalian. Guru besar, Quanrong, menemukan dua petunjuk informasi penting mengenai pelayan Zhou. Marshal Dugu mengungkapkan, pertama adalah kekuasaan pemuda ini di Tianyu sangat tinggi, sampai mengabaikan perkataan kaisar dan sampai berani menghajar pangeran kedua. Dan yang kedua adalah, kekuatan yang dimilikinya sangat mengerikan, bukan cuma tidak bisa hentikan oleh kami berenam, situasi ini bisa berakhir jatuhnya banyak korban, dan memperburuk hubungan di kedua negara. Guru besar Quanrong, melirik kepada Zhan berkata mengapa kami tidak pernah mendengar, adanya orang yang begitu gagah berani seperti dia. Setelah Marshal Dugu mengungkap beberapa fakta mengenai pelayan Zhou, kemudian mereka diantar ke istana kekaisaran, ingatlah sebaik mungkin jaga jarak dengannya. Marshal Dugu berkata kepada pelayan Zhou, aku tak peduli apa yang terjadi di sini, tapi tolong lupakan saja yang satu ini demi aku, dan lagi pula mereka ini tamu kita. Pelayan Zhou, baiklah, karena Marshal yang memintanya akan aku lakukan. Zhou berkata dengan tengilnya kepada Marshal, tolong sampaikan kepada mereka ini wilayahku, dan bukan halaman belakang mereka yang bisa seenaknya duluan, hahaha. Lalu Zhou berbalik dan yang lainnya meninggalkan mereka, dengan nada mengejek, berteriak gembira haha. Liu Feng dan guru besar, kesal mendengar apa yang diucapkan pelayan Zhou kepada mereka, sialan, awas kau. Ayo teman-teman. Luar biasa. Punya hubungan dekat dengan saudara Zhou itu memang yang terbaik. Syukurlah ayah baptis turun menyudahi, sebelum masalah memuncak, hampir saja terjadi masalah besar, dan apa jadinya jika 5 juta tentara Quanrong di perbatasan, tiba-tiba turun menyerang.
Dan tentu itu akan jadi pukulan telak bagi Kekaisaran Tianyu. Sang naga demonik Maverick dianggap sebagai makanan berikutnya para serigala, tetapi menggerang pergi malah serigala itu sendiri. Setelah terjadinya insiden, para spirit base kabur akibat kekuatan yang dikeluarkan oleh Zhou. Nampak banyak korban berjatuhan dan patah akibat diinjak binatang peliharaan mereka. Di gerbang istana, telah disambut oleh para pejabat kekaisaran dan Perdana Menteri Zuki. Salah satu pejabat berkata, mereka telah datang. Perdana Menteri, apakah mereka bangsa Kuangrong? Kenapa mereka nampak seperti kumpulan tentara tersesat yang kalah perang? Perdana Menteri berkata, mereka sudah kalah. Perdana Menteri berkata, kurasa mereka sudah berhadapan langsung duri nomor 1 di Tianyu. Mereka dibuat seperti ini oleh Zhou. Sangat-sangat luar biasa, generasi baru ini hahaha. Setelah perwakilan Kuanrong tiba di istana, mereka dijamu oleh kekaisaran. Ketika acara selesai, pengawal istana berjaga di depan penginapan kekaisaran. Tiba-tiba ada sekelebatan bayangan lewat, dan salah satu penjaga merasakan ada sesuatu, namun itu perasaannya, tidak mungkin ada yang menyelinap masuk. Nona Lin, mengetuk pintu pada salah satu kamar, berkata kakak ini aku, setelah pintu dibuka, ada apa kamu malam-malam datang kemari? Itu anu-anu, apa yang ingin kamu katakan? Setelah pintu terbuka dia kaget, melihat sosok yang berdiri tepat di depannya mengenakan jubah, dan berkata kamu siapa? Lin Feng berkata pelankan suaramu jangan teriak nanti penjaga dengar. Hahaha, Nona Lin, kita sudah mengobrol setengah hari saat perjamuan makan, tapi Anda sekarang sudah lupa. Kau, Perdana Menteri Zuki, ya, ini aku Nona Lin. Liu Feng, berkata kepada Nona Lin, jangan khawatir Nona Perdana Menteri Zuki berada di pihak kita. Apa, katamu, Perdana Menteri Zuki, berada di pihak kita. Dengan begitu keuntungan besar akan mudah kita dapat, dengan bergabungnya Perdana Menteri di pihak kita.